Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube Umiza dan Kitchen. Di video kali ini saya memasak rendang, tapi ini versi nggak saya buat terlalu kering ya. Jadi bumbunya masih kelihatan lekoh banget kayak gini. Dan ini adalah pertama kalinya saya masak rendang yang bumbunya tuh nggak ditumis teman-teman, tapi langsung dimasukkan jadi satu dengan santan. Dan kalian tahu ternyata tuh rasanya enak pol. Dan menurut aku ini tuh jauh lebih enak dibandingkan dengan rendang yang bumbunya harus ditumis dulu ya. Bumbunya juga sangat simpel tapi rasanya juara. Nah, penasaran gimana cara buatnya? Tonton terus videonya hingga akhir ya. Yang pertama, ini kita siapkan daging sapi. Di sini saya pakai sebanyak 1 kg. Ini sudah dipotong-potong ya. Sudah dicuci bersih juga dan ini kita sisihkan dulu. Yang kedua, kita siapkan juga santan. Ini sebanyak 2 liter. Saya ambil dari 2 butir kelapa parut. Kemudian langsung aja kita akan bikin ambu atau kelapa sangrainya. Ini saya ambil dari setengah butir kelapa parut atau sekitar 100 gram ya. Kita sangrai dengan api yang sangat kecil sampai nanti kering kuning kecoklatan. Jadi ini nggak boleh pakai api besar biar nanti nggak gosong. Karena kalau gosong nanti ambunya bisa pahit. Kira-kira seperti ini ya, nggak terlalu hitam banget, udah kering juga. Sekarang kita angkat. Lalu kita letakkan di cobek dan ini akan diulek sampai halus banget sampai nanti keluar minyak. Kalau belum keluar minyak berarti ambunya belum halus ya. Kalau nggak halus nanti rendangnya itu nggak bisa lembut tapi tekstur bumbunya akan ada kasap-kasapnya. Memang butuhkan waktu yang lama untuk bikin ambu ini, tapi inilah ciri khas Padang asli itu biasanya kalau bikin rendang itu pakai ambu kelapa seperti ini ya. Ini yang bikin nanti aroma rendang kamu itu jadi bakalan sedap banget dan beda dari yang lainnya. Selanjutnya untuk perbumbuannya ini gampang banget kan teman-teman. Ini sudah saya sediakan 150 gram cabai merah keriting atau sekitar 75 buah cabai merah keriting dan 50 gram lengkuas atau sekitar 4 jempol ya. Ini 30 gram jahe atau sekitar 3 ruas ukuran besar, kemudian 4 butir bawang putih ukuran besar dan 10 butir bawang merah ukuran besar serta 4 butir kemiri. Dan semua bumbu ini akan kita haluskan kecuali ini ada 10 butir bawang merah yang sudah diiris tipis. Lalu ini bumbu lainnya ada 2 batang serai, 1 lembar daun kunyit, 7 lembar daun jeruk, dan 4 lembar daun salam. Serta ini yang gak kalah penting adalah bubuk rendang atau bumbu rendang ya. Ini banyak banget dijual-jual di pasar. Jadi kalau udah pakai itu ringkes banget. Kalian gak perlu lagi sangrai-sangrai seperti ketumbar, lada, jinten, dan juga pala, kayu manis, dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian gak ada bumbu kayak gini, gak menemukan, kalian nanti bisa kok ya bikin sendiri dari seperti ketumbar, lada, kemudian jinten, pala, kayu manis, itu yang disangrai kemudian dihaluskan. Selanjutnya semua bumbu akan saya haluskan ya. Yang bumbu harus dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, bawang merah, kemudian lengkuas, jahe, dan juga kemiri ya. Ini kita blender sampai halus. Nanti saya tambahkan air secukupnya aja. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kalau mau pedas biasanya bisa ditambah dengan cabai merah rawit ya. Selanjutnya kita tuang santan ke dalam wajan. Lalu kita masukkan bumbu halusnya. Jadi kalau suka pedas itu boleh kok ya ditambah dengan cabai rawit. Lalu irisan bawang merah, serai, daun kunyit, daun jeruk, dan daun salam. Ini semuanya akan kita masak sampai mendidih. Kita masak selama 30 menit, nanti sesekali boleh diaduk-aduk ya. Ini dimasak dengan api sedang aja biar nanti santannya itu nggak pecah. Nah udah mendidih kan, seperti ini kita aduk-aduk dan kita masak lagi selama 30 menit atau sampai keluar sedikit minyak juga boleh ya. Nah setelah dimasak selama 30 menit sekarang saya masukkan nih daging sapinya. Jadi ada juga yang langsung ya teman-teman, daging sapi, santan dan bumbunya langsung dimasukkan jadi satu baru dimasak, itu juga bisa. Nah ini aku nyoba yang seperti ini ya. Ini boleh diaduk sesekali biar nanti bagian bawahnya nggak gosong.
Dan durasi saya memasak rendang ini kurang lebih sekitar 2 jam ya, sampai nanti santannya itu benar-benar jadi minyak, kemudian dagingnya itu benar-benar empuk. Atau juga ada yang masak sampai 2,5 jam atau 3 jam. Kalau nanti pengen rendangnya itu warnanya lebih pekat, lebih hitam, jadi masaknya bisa ditambah lagi waktunya. Lebih lama, lebih beraroma, dan tentu warnanya juga menjadi lebih pekat. Nah, kalau daging udah setengah matang, sekarang kita masukkan bumbu rendangnya dan juga ambu kelapanya. Jadi kedua bahan ini kita masukkan setelah setengah matang ya dagingnya. Lalu kita masak lagi sambil diaduk-aduk sampai nanti matang. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 2 sendok teh kaldu bubuk. Dan ini nggak pakai gula teman-teman ya, karena biasanya kalau bikin rendang tuh nggak pakai gula. Tapi kalau teman-teman sukanya pakai gula ya juga boleh. Karena rasa manis sendiri itu nanti akan didapatkan dari santannya ya. Jadi untuk pemakaian garam memang harus dihati-hati. Kasih dulu sedikit, kalau kurang bisa ditambah. Dan ini walaupun nggak pakai gula, rasanya juga udah pas banget teman-teman ya. Aku biasanya kalau masak kalio, masak rendang emang nggak pernah pakai gula. Nah, ini rendangnya sudah mulai mateng. Di sini saya masaknya nggak sampai warnanya pekat dan bumbunya agak kering ya. Karena ini anak saya itu suka rendangnya itu yang agak basah kayak gini. Jadi dia suka kalau bumbunya itu masih basah, masih lekoh kayak gini. Kurang suka kalau rendangnya itu kering. Udah kayak gini saya angkat dan siap untuk disajikan. Jadi kalau teman-teman mau buat, tinggal kalau mau dibuat lebih kering, bumbunya lebih pekat lagi warnanya, bisa dimasak lebih lama lagi ya. Kurang lebih sekitar setengah jam lagi dengan api kecil aja biar nanti bagian bawahnya nggak gosong. Nah, seperti ini kira-kira penampakan rendangnya, warnanya juga bagus dan aromanya nih wangi banget karena kita juga pakai ambu kelapa ya. Jadi baru kali ini saya bikin rendang tuh pakai ambu kelapa, tapi memang rasanya tuh juara banget teman-teman. Dari sekian banyak resep rendang yang udah pernah aku coba, menurut aku resep inilah yang paling enak. Bumbunya simple, nggak perlu tumis-tumis, tapi rasanya tuh enak pol. Teman-teman wajib coba resep ini dan lihat ya bumbunya itu sangat meresap sekali sampai ke bagian dalam daging. Dan dagingnya tentunya juga sangat empuk sekali. Rasanya sangat enak banget, dimakan pakai nasi anget aja tuh udah enak pol, apalagi kalau bumbunya kita awu-awu dengan nasinya. Jadi buat teman-teman yang biasanya bikin rendang bumbunya ditumis, wajib banget coba resep ini bumbunya tanpa ditumis karena rasanya tuh no kaleng-kaleng pokoknya. Nah, sekian video kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Agar video ini lebih bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zaidan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.